Beta dari Sydney. Oke, hari ini Beta mau sharing tentang karantin di Sydney. Oke, tadi saya sudah nonton YouTube untuk menghilangkan logat NTT saya, tetapi tetap saja dia muncul. Untuk menghilangkan logat NTT agak sulit ya. Karena dari kemarin Beta teleponan sama bapak di kampung. Oh, bukan bapak di kampung, Beta telepon dengan beberapa saudara di Kupang. Nah, seharian kemarin Mbak omong dengan saudara-saudara yang ada di Kupang dong. Terus hari ini Beta telepon lagi saudara-saudara yang ada di Flores Ende, karena dong di sana ada sedikit gempa cukup besar. Jadi opa-opa dong, kakak-kakak dong, saudara-saudara dong telepon saya di sini. Nah, ketong di sini nih sekeluarga panik karena di sana opa udah agak umur lumayan. Jadi ketong pikiran nih sudah mulai yang kemana-mana dong nih. Ya tahu sudah tuh kita keluarga di sini, apalagi tutup border begini nih agak sulit untuk kembali ke kampung atau misalnya untuk sekedar pulang say hi sama opa oma yang sudah berumur begitu. Jadi pikiran ini semua yang kemana-mana, jadi sudah tahu lah. Nah, sekarang saya mau ngomong nih, tadi saya sudah coba nonton beberapa video orang-orang yang berbahasa pure Indonesia supaya logat nih hilang, tapi tidak hilang-hilang juga. Jadi saya paksa saja, mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya ngomong nih. Oke? So, karantin di Sydney seperti yang kita tahu tanggal 15 Desember ini, besok tanggal 15 ya, itu open border Australia sudah boleh berjalan. Jadi artinya teman-teman dong bisa datang ke Sydney, datang ke Australia. Oke, nah sepertinya saya sudah sharing tentang buka border dan juga persyaratannya untuk bisa terbang ke sini. Jadi hari ini saya cuma mau sharing tentang karantin. Oke, teman-teman tahu kan karantin di Sydney sama karantin di Indonesia itu pasti beda. Alright, sorry aku gak lihat ke sini karena aku lagi nonton. Oke, karantin di Sydney yang penting teman-teman udah full vaccination. Jadi di sini hanya dilakukan yang namanya karantin mandiri. Alright, karantin mandiri. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menyewa hotel bayar mahal-mahal. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman datang nanti mau karantin mandiri di hotel, that's totally fine. Yang penting teman-teman mampu, ya enggak? Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke sini and you don't want to spend money to stay in a hotel, dan bisa tinggal di kos atau bisa tinggal di rumah keluarga. Oke? Nah, tentu kalau teman-teman udah datang dan karantin di sini selama 3 hari kan nggak boleh kemana-mana. Alright? Jadi teman-teman udah pasti mikirnya bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Alright? Nah, untuk nanti begitu datang dari Indonesia sampai di bandara kan di PCR. Selesai PCR langsung teman-teman harus pulang ke tempat tinggal teman-teman, seperti mungkin di hotel atau mungkin di kos-kosan atau mungkin keluarga, dan itu kalian tidak boleh ambil transportasi umum. Nah, setelah sampai di tempat tinggal atau di rumah atau di kos-kosan atau di hotel, teman-teman tidak boleh keluar lagi selama 3 hari. Karena itu kalian harus melakukan karantin mandiri. Nah, untuk beli makan, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya di hotel, ya pasti lah ya, semua pasti tahu lah kalau misalnya tinggal di hotel, teman-teman bisa pesan makanan yang ada di hotel. Ya udah pasti ada sarapan, makan siang, makan malam, semua udah pasti lengkap. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya kurang srek makanan di hotel karena makanannya mungkin makanan Itali gitu kan ya, atau mungkin makanan sini, mungkin mau try makanan Indonesia aja. Nah, teman-teman gak usah khawatir karena di sini restoran Indonesia juga cukup banyak, dan kamu bisa pesan seperti ada Minolog, ada Uber Eats, ada Deliveroo, seperti di Indonesia lah, pasti ada namanya Gojek Food, Gojek gitu kan, Grab Food. Nah, pasti ada di Indonesia. Nah, di sini pun juga ada. Jadi teman-teman tinggal download aplikasinya. Oke, itu yang untuk tinggal di hotel. Nah, untuk teman-teman yang mau tinggal di kos misalnya, I don't want to spend money untuk hanya tinggal di hotel, mending aku tinggal di kos aja, uangnya disimpan. Nggak masalah kalau misalnya teman-teman tinggal di kos dan selama 3 hari itu teman-teman nggak mau spend money untuk beli seperti tadi aku bilang ada Uber Eats, tadi ini nggak mau masak sendiri, itu juga aman. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya online shopping. Jadi di sini ada Coles, ada Aldi, ada Woolies. Teman-teman tinggal download aplikasinya atau tinggal browsing di website. Ada Coles, Aldi. Nanti aku taruh di sini ya, mungkin biar teman-teman ingat aja gitu.
Itu teman-teman tinggal belanja shopping online, belanjanya berapa, misalnya daging, sayur, bawang merah, bawang putih, daun kemangi mungkin, atau garam, ini semua teman-teman tinggal pesan, nanti barangnya akan diantar ke tempat tinggal kalian. Jadi cukup aman dan cukup bagus ya. Nah, untuk masak biasanya teman-teman di sini kalau misalnya kita kos di Australia tidak seperti kos-kosan di Indonesia. Aku nggak tahu sih kos-kosan di Indonesia apakah juga seperti itu apa enggak. Tapi kos-kosan di Australia itu semua sudah lengkap. Jadi sudah ada tempat tidurnya, sudah ada alat masaknya, sudah ada piring-piringnya, sudah ada pisau-pisaunya, sudah ada teflon-teflonnya, sudah ada mesin air panasnya, semua sudah lengkap. Jadi kalau misalnya kita datang, kita tinggal datang bawa badan, bawa pakaian, terus bawa bahan makanan, tinggal masak deh. Nggak perlu beli pisau, nggak perlu beli ini, nggak perlu beli itu, gitu. Semua sudah disediakan sama pemilik kos. Begitupun juga bayar listrik dan bayar air kita tidak perlu. Jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman yang memang budgetnya agak sedikit nipis, pilihlah tinggal di kos. Oke, kamu tinggal belanja online selama 3 hari, kamu beli bahannya. Ya paling di sini harga murah-murah lah, seperti kayak wortel cuma $2 ya kan, dapat 1 kilo. Itu bisa makan berapa hari kalian sendiri. Ya kan, misalnya kalau kentang, misalnya daging 1 kilo, misalnya ayam, itu nggak terlalu mahal-mahal amat dan cukup untuk kamu makan selama 3 hari kalau misalnya teman-teman tinggal di kos dan masak-masak di rumah. Oke, itu yang tinggal di kos. Nah, untuk yang tinggal di rumah saudara, ya, semua pasti tahu lah. Kalau teman-teman nggak mau keluar ya ada saudara yang disuruh, tolong dong beliin lalapan gitu. Di sini ada lalapan juga ada, jadi nggak usah khawatir. Atau bisa tolong beliin dong pasta di sana, beliin spaghetti di sana. Nah, pasti keluarga yang di rumah pasti akan ngebantu, ya kan? Nah, misalnya mau poin lain lagi, teman-teman nggak mau pusing masak, nggak mau pusing pesan-pesan Deliveroo atau apa. Nah, kalian bisa join di grup The Rock. Aku tulis di sini. Di sini grup adalah kumpulan orang-orang Indonesia yang ada di Australia, khususnya di Sydney ya. Hampir bisa dibilang 85% orang Indonesia yang berada di Australia berkumpul di grup ini. Jadi grupnya udah hampir 1.000 orang. Nah, di grup ini berkumpul semua orang Indonesia dan berlomba-lomba jualan. Oke. So, ada yang jualan nasi kuning, ada yang jualan nasi lemak, ada yang jualan nasi segala macam nasi, segala macam rendang, segala macam jajan-jajan Pontianak, Surabaya, Jakarta. Cuman jajan NTT yang nggak ada ubi. Oke, jadi semua ada. Jadi semua macam snack-snack ada, semua macam goreng-gorengan ada, semua macam dessert ada semua di sini. Dessert ini makanan-makanan Indonesia, kecuali dessert NTT karena memang nggak ada orang NTT yang bisa masak di sini kan. Jadinya ya udahlah, tinggal tahu makan doang. So teman-teman tinggal ngelik HP aja, di situ tinggal pilih masuk ke grup ini, tinggal pilih mau makan apa aja, mau diantarin kemana, udah semua udah siap, mau porsi gede mau porsi kecil semua sudah lengkap. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. So itu dia tentang karantin yang ada di Sydney. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini nanya, karantin di Australia bayar nggak sih? Nggak bayar, karena teman-teman tinggal di kos sendiri atau mungkin tinggal di hotel ya pastilah bayar. Terus tinggal rumah keluarga, jadi nggak ada yang namanya biaya karantin kecuali biaya hidup yang teman-teman keluarkan setelah nyampe di sini. Oke? Nah, untuk kemarin yang nanya, Kak, kalau misalnya karantin boleh keluar nggak? Australia adalah negara yang bisa dibilang cukup teratur, tapi tidak ngotot. Ngerti kan yang saya maksud? Jadi gini, di Indonesia kalau misalnya ada orang lagi karantin terus tiba-tiba dia keluar nyelonong gitu, security-nya, woi kau ngapain gitu kan, atau misalnya kita lihat, pak dia keluar ya pak gitu kan. Biasanya kita di Indonesia kayak gitu kan. Nah tapi kalau di sini lo keluar, kadang-kadang kalau dapat security yang baik dia akan bilang kamu jangan keluar, kamu masih dalam tahap karantin. Kalau dapat security yang cuek dia bilang just go. Nanti kalau kau ketangkap kau sendiri juga yang kena. Kalau misalnya ketangkap lo yang penjara, lo juga yang urusan itu. Gue mah tinggal bilang, pas gue lagi ke toilet. Jadi di sini tuh tidak seperti di Indonesia ada yang sedikit peduli sama kita. Kalau di Indonesia kita ada yang peduli, Pak jangan kayak gitu Pak, nanti kena denda gitu kan. Nah kalau di sini mah enggak, you can go gitu. Nanti kalau aku tangkap juga kau juga yang kena sendiri gitu. Jadi
nggak ada yang kayak like nanti dilaporin atau apa gitu. So boleh-boleh aja keluar, yang penting nasib baik kalian nggak ketangkap. Tapi kalau ketangkap jangan tanya saya berapa kena bayar. Oke, udah didendain, udah usir dari sini, udah semuanya lah gitu, udah berabe. Jadi tolong hargai perjuangan kalian. Kalau memang udah datang ke sini, kalau disuruh karantin 3 hari, karantin 3 hari lah. Tapi kalau memang mau cicap sana sini selama 3 hari itu, ya saya nggak tanggung jawab. Yang penting saya udah share yang baik buat teman-teman, tergantung teman-teman menangkap atau enggak. Alright, so sama juga kayak peraturan. Di sini cukup dikeluarkan peraturan melalui siaran TV atau newspaper atau koran. Nah, begitu lo langgar, cuman ditanya, kamu nggak baca news, kamu nggak baca koran. Jadi kalau di Indonesia kan kita dikasih tahu tuh sama Pak RT apa aja peraturan sekarang, PPKM lockdown gimana gitu kan Pak RT-nya. Kalau di sini mah nggak, cuma disuruh baca news. Lo nggak baca news ya di end, tinggal kena fine. So di sini selalu diajarkan orang-orang di sini untuk menjadi bismart, tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan, baca koran, nonton TV supaya tahu aturan itu. Oke, so pastiin teman-teman selalu berada di jalur sesuai berita yang dikeluarkan di televisi. Seperti contohnya harus karantin, harus tinggal di rumah selama 3 hari. Setelah itu ya udah mau mukir jalan bolak-balik juga nggak apa-apa. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. By the way, smooth ya, aku tadi ngomong nggak ada bahasa NTT-nya sama sekali ya. Karena aku cukup fokus ya. Oke, itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat semua, saudara-saudara di Indonesia sehat, dan semua saat ini keluarga-keluargaku mungkin yang ada di NTT, yang ada gempa, mudah-mudahan semua aman, baik, dijauhkan dari segala macam berbahaya. Oke, makasih. Salam dari sini. Bye-bye.